Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas apakah masa kerja PPK dan PPS Pemilu 2024 beririsan dengan masa kerja PPK dan PPS tahapan Pilkada 2024. Pembahasan ini mengingat pertanyaan apakah masa kerja PPK dan PPS Pemilu 2024 dapat dilanjutkan ke tahapan Pilkada 2024 dalam rangka pengangkatan kembali. Sebab, menurut ketentuan masa kerja PPK dan PPS dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dijelaskan bahwa dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Kota dapat dilaksanakan dengan metode A. Pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakan pemilihan, dan atau B. Seleksi terbuka. Yang dimaksud angka 2 adalah sebagai berikut. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing A. Pemilu B. Pemilihan. Nah sahabat, jika dapat dilanjutkan, maka pembentukan PPK dan PPS untuk tahapan Pilkada 2024 melalui seleksi terbuka untuk umum tidak dilakukan lagi. Sepertinya, masa kerja PPK dan PPS Pemilu 2024 selalu dikaitkan hingga tahapan Pilkada 2024. Pasalnya, pemilu dan pilkada tersebut berjalan pada tahun yang sama. Sehingga muncul stigma ataupun persepsi publik bahwa masa kerja PPK dan PPS untuk pemilu 2024 dapat dilanjutkan untuk tahapan Pilkada 2024. Nah, untuk menjawab stigma atau persepsi itu, perlu kita melakukan kajian terhadap pembahasan yang termuat dalam pasal-pasal di Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, kita juga perlu melakukan kajian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tak hanya itu, kita juga perlu melakukan kajian terhadap pembahasan yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya sahabat dukung dulu channel ini biar semakin berkembang dan berkualitas. Caranya like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan jika ada yang ingin disampaikan sahabat silakan komen di kolom komentar. Nah baiklah sahabat, kita lanjut pada pembahasannya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta keputusan KPU ini bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, sahabat, masa kerja PPK dan PPS untuk pemilu dapat dilanjutkan ke tahapan pilkada, benar saja dapat terjadi.
Hal tersebut telah dijelaskan dalam ketentuan masa kerja PPK dan PPS yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam keputusan komisi tersebut ditentukan alasannya. Apakah alasannya? Alasannya yaitu dalam hal terjadi pemilu atau pemilihan yang bersamaan dan atau berhimpitan. Adapun penjelasan tentang ketentuan masa kerja PPK dan PPS dalam keputusan komisi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 2. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing A. Pemilu, B. Pemilihan. 3. PPK dan PPS sebagaimana dimaksud angka 2, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam pemilu atau pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan. 4. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Kota dapat dilaksanakan dengan metode A. Pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakan pemilihan, dan atau B. Seleksi terbuka. 5. Dalam hal tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang terakhir untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya, dapat dilakukan dengan ketentuan A. Anggota PPK dan PPS masih memenuhi persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS. B. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan sebelumnya. C. Dalam melaksanakan evaluasi, KPU Kabupaten Kota menggunakan kuesioner. D. Format kuesioner untuk evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran 2E. Anggota PPK dan PPS yang diangkat kembali bekerja sesuai dengan masa kerja pada tahapan pemilu atau pemilihan selanjutnya. Nah, sekarang kita analisa dulu apakah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 bersamaan? Apakah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 beririsan? Apakah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 berhimpitan? Untuk mengetahui itu, kita harus merujuk pada 5 poin tersebut. Pertama, kita analisa dulu pembahasan poin pertama. 1. Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Poin pertama ini salah satu maksudnya adalah pembentukan PPK dan PPS untuk Pilkada 2024 harus berpedoman pada peraturan yang mengatur mengenai jadwal penyelenggaraan tahapan pilkada. Nah, untuk tahapan Pilkada 2024 telah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam peraturan tersebut, disebutkan dalam pasal 3 bahwa tahapan pemilihan terdiri dari atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Berikut tahapan persiapan. 1. Perencanaan dan program anggaran. 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Nah, sahabat, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS ini masuk pada tahapan persiapan, bukan tahapan penyelenggaraan. 5. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan,
dan pengawas tempat pemungutan suara. 6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilu. 7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 8. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. Sedangkan untuk tahapan penyelenggaraan pemilihan terdapat 10 tahapan yaitu adalah sebagai berikut. 1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 2. Pendaftaran pasangan calon. 3. Penelitian persyaratan calon. 4. Penetapan pasangan calon. 5. Pelaksanaan kampanye. 6. Pelaksanaan pemungutan suara. 7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. 8. Penetapan calon terpilih. 9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Nah sahabat, tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan tersebut dilaksanakan dimulai bulan Mei tahun 2024. Sedangkan pembentukan PPK dan PPS dilakukan pada bulan April dalam tahapan persiapan. Nah, untuk angka 1 ini, sudah jelas bahwa sebelum dilaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan, maka sudah terbentuk PPK dan PPS. Hanya saja, kita masih harus mencari dan menggali informasi lebih dalam melalui keputusan komisi ini. Apakah pembentukan PPK dan PPS dilakukan secara seleksi terbuka ataukah dilakukan secara pengangkatan kembali dengan cara evaluasi terhadap PPK dan PPS Pemilu 2024? Sebab, berdasarkan penjelasan angka 4 dalam keputusan komisi tersebut, dijelaskan bahwa dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Kota dapat dilaksanakan dengan metode A. Pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakan pemilihan, dan atau B. Seleksi terbuka. Nah, sekarang kita analisa bunyi angka kedua. 2. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing A. Pemilu B. Pemilihan. Untuk angka 2 ini dikatakan dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan bukan disebutkan tahapan persiapan atau tahapan penyelenggaraan. Maka, artinya yang dimaksud dalam angka 2 tersebut adalah tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Sahabat saya ingatkan kembali, bahwa tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Nah, kita kembali lanjutkan pembahasan angka 2. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan. Nah sahabat kita kaji dulu kalimat bersamaan atau berhimpitan. Cara memaknai kalimat tersebut, maka kita harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan bersamaan dan berhimpitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersamaan adalah sama-sama, serentak, dalam waktu yang sama. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berhimpitan adalah bersesak-sesak, berdempetan atau bersempit-sempit. Nah kita lanjutkan angka 2 dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing A. Pemilu, B. Pemilihan. Angka 2 ini dapat kita contohkan tahapan pemilu sedang berlangsung di tahun 2024 kemudian juga dilaksanakan tahapan pilkada di tahun yang sama sedangkan masa kerja PPK dan PPS pemilu 2024 berdasarkan SK belum berakhir. Maka hal itulah yang dimaksud dengan pembentukan dan masa kerja PPK dan PPS yang beririsan terhadap tahapan pemilu dan pemilihan. Di dalam tahapan pilkada tersebut terdapat tahapan persiapan yang mana tahapan persiapan tersebut memuat pembentukan PPK dan PPS. Di mana dalam tahapan pembentukan PPK dan PPS untuk pilkada, sedang berlangsung tahapan pemilu dan telah ada PPK dan PPS untuk pemilu. Nah, jika terjadi seperti hal tersebut, maka pembentukan PPK dan PPS untuk pilkada tetap dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dengan cara KPU Kabupaten Kota memilih dari 2 opsi yaitu A.
pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakan pemilihan, dan atau B. Seleksi terbuka. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 yakni dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Kota dapat dilaksanakan dengan metode A. Pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakan pemilihan, dan atau B. Seleksi terbuka. Nah sahabat, jika KPU Kabupaten Kota memilih opsi pertama, maka PPK dan PPS mendapatkan honor pemilu dan honor pilkada sesuai masa kerja masing-masing pemilu dan pilkada. Lain halnya sahabat, jika KPU Kabupaten Kota memilih opsi kedua, maka dilakukan perekrutan PPK dan PPS untuk pilkada. Dan PPK dan PPS untuk pemilu bekerja sesuai SK masa kerja dalam tahapan pemilu. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan angka 3 yakni PPK dan PPS sebagaimana dimaksud angka 2, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam pemilu atau pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan. Nah sahabat, untuk opsi pertama tadi, yakni pengangkatan kembali terhadap PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Kota, maka KPU Kabupaten Kota akan menggunakan cara dengan angka 5 yakni dalam hal tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang terakhir untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya, dapat dilakukan dengan ketentuan A. Anggota PPK dan PPS masih memenuhi persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS. B. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan sebelumnya. C. Dalam melaksanakan evaluasi, KPU Kabupaten Kota menggunakan kuesioner. D. Format kuesioner untuk evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. E. Anggota PPK dan PPS yang diangkat kembali bekerja sesuai dengan masa kerja pada tahapan pemilu atau pemilihan selanjutnya. Nah sekarang kita kembali pada substansi dari tema pembahasan kita yakni apakah masa kerja PPK dan PPS pemilu 2024 beririsan dengan tahapan pilkada 2024. Setelah kita mengkaji pembahasan dari ketentuan Mas Kerja PPK dan PPS yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka dapat kita simpulkan, masa kerja PPK dan PPS pemilu 2024 tidak beririsan dengan masa kerja PPK dan PPS untuk pilkada 2024. Sebab, masa kerja PPK dan PPS untuk pemilu 2024 berakhir pada bulan April tahun 2024. Sedangkan pembentukan PPK dan PPS untuk pilkada 2024 dilaksanakan pada April tahun 2024 usai masa kerja PPK dan PPS pemilu 2024 berakhir. Jadi atas dasar itu, sehingga masa kerja PPK dan PPS untuk pemilu 2024 tidak beririsan terhadap masa kerja PPK dan PPS untuk pilkada 2024. Atas dasar itulah sehingga tahapan pilkada 2024 dilakukan rekrutmen atau seleksi terbuka PPK dan PPS. Nah, itulah pembahasan mengenai apakah masa kerja PPK dan PPS pemilu 2024 beririsan dengan masa kerja PPK dan PPS tahapan pilkada 2024. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum mendukung channel ini silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam konten ini, mohon dimaafkan serta diberikan kritik dan saran perbaikan agar channel ini semakin baik dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.